Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama sekali wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia yang masih diberikannya kepada kita. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kewajiban aktivitas kita dengan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bisa menjadi tauladan bagi kita di dalam aktivitas kita, di dalam amal ibadah kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentunya hormat saya kepada BKM Masjid Al-Jihad, kemudian juga kepada seluruh pemuka masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik saya, hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita subuh ini, kalau pertemuan pertama beberapa waktu yang lalu membicarakan tentang hati yang mati, maka beberapa bulan ke depan ini kita akan mengkaji satu persatu penyakit-penyakit hati yang bersarang di dalam hati kita. Subuh ini kita akan berbincang, mengkaji tentang buruk sangka, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan su'udzon. Ada husnudzon, ada su'udzon. Ada sangka baik dan ada sangka buruk. Mudah-mudahan kita nanti bisa terlepas dari salah satu penyakit hati ini. Jadi kalau buruk sangka ini atau su'udzon seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam buku beliau, kitab beliau yang cukup terkenal, Ihya Ulumuddin, beliau menegaskan, saya baca artinya. Ketahuilah buruk sangka diharamkan sebagaimana buruk perkataan. Sebagaimana diharamkan menceritakan keburukan orang lain dengan lisanmu, kamu juga tidak boleh menceritakan dirimu dan berburuk sangka kepada saudaramu. Yang saya maksud, kata Al-Ghazali, tidak lain adalah keyakinan dan kemantapan hati atas keburukan orang lain. Artinya statement Imam Al-Ghazali ini yang wafat pada tahun 1111 Masehi, beliau menegaskan bahwa baru dikatakan dia berburuk sangka, seseorang itu berburuk sangka kalau memang di dalam hatinya itu sudah ada semacam keyakinan bahwa
orang yang disangkanya itu memang buruk. Makanya namanya suudzon, karena memang dalam bahasa Arab itu ada yakin, ada zon, ada syak, ada waham. Jadi kalau yakin itu 100%, kalau zon itu lebih kurang 75%. Jadi dia menyangka lebih kurang 75% bahwa seseorang itu memang buruk. Itu baru dikatakan suudzon. Kalau syak itu dalam bahasa Arab itu lebih kurang 50-50. Yakinnya 50, tak yakinnya 50. Satu lagi kalau dalam bahasa Arab namanya waham, itu di bawah 50%. Jadi seseorang itu menurut Al-Ghazali baru dikatakan sebagai orang yang berburuk sangka kalau dia ada keyakinannya di atas 50% bahwa seseorang itu buruk. Bapak Ibu hadirin sekalian, klasifikasi buruk sangka dan hukumnya. Buruk sangka ini bisa kita klasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah kekufuran. Allah berfirman, yazunnuna billahi ghairal haqqi zannal jahiliyah. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Quran surah Ali Imran ayat 154. Kemudian di dalam surah Al-Fatah ayat 6, Allah melaknat orang-orang munafik, orang-orang musyrik, dan orang-orang yang suka berburuk sangka. Allah berfirman, wa yu'azzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat az-zannina billahi dhannas saw alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Allah mengazab orang-orang munafik yang laki-laki dan munafik perempuan, yang musyrik laki-laki dan musyrik perempuan, orang-orang yang bersangka kepada Allah dengan sangkaan buruk. Untuk mereka giliran kebinasaan yang amat buruk. Allah murka terhadap mereka dan Allah melaknat mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam, dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat seburuk-buruk tempat kembali. Quran surah Al-Fatah ayat 6. Jadi klasifikasi Bapak Ibu hadirin sekalian, klasifikasi pertama dari buruk sangka itu yang luar biasa sekali. Bahkan Allah mengurutkannya urutan ketiga. Jadi yang diazab Allah itu di dalam surah Al-Fatah ini adalah yang pertama orang munafik. Jadi diurutkan dia. Urutan pertama orang munafik. Urutan kedua itu adalah orang musyrik yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dia mensyirikatkan dalam akidahnya maupun mensyarikatkan Allah di dalam perbuatannya.
Baru kemudian yang ketiga yang diazab Allah itu adalah orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penegasan Allah di dalam surah Al-Fatah ayat 6. Bagaimana contohnya? Contohnya ketika seseorang sakit, dia menduga sesuatu yang buruk kepada Allah. Padahal sebenarnya Allah menjadikan dia sakit atau ada sakit di dalam tubuhnya, itu ada maksud Allah yang baik kepada kepada seseorang. Bisa jadi Allah bermaksud agar orang yang diberi sakit tersebut menyadari bahwa dia harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi misalnya ada orang yang mengikuti seleksi. Kalau anak-anak muda, adik-adik saya mungkin seleksi di perguruan tinggi, mungkin seleksi untuk duduk satu jabatan tertentu, atau seleksi apapun namanya untuk mendapatkan sesuatu, kemudian Allah tidak meluluskannya. Bisa jadi orang yang tidak lulus ini berprasangka yang tidak baik kepada Allah. Padahal sebenarnya Allah memberikan yang terbaik bagi dia, meskipun pada saat bersangkutan dia belum bisa memahami bahwa sesungguhnya ketidaklulusannya itu adalah yang terbaik bagi dia. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu hadirin sekalian, di dalam kehidupan kita banyak yang mungkin dari sejak kita masa kecil sampai saat ini, yang tua seperti saya lah misalnya, atau yang lebih tua atau yang muda, banyak dalam perjalanan kehidupan kita yang kita harapkan tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Apakah kita bisa memahami itu atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengutuk nasib atau mengutuk Allah Subhanahu wa taala? Sepanjang perjalanan kehidupan barulah kemudian kita tahu bahwa sesungguhnya dulu kita tidak lulus, dulu kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Ternyata Allah ingin memberikan kita ini yang kita ada sekarang dengannya, dan itu adalah kebaikan bagi diri kita. Karena ada Allah yang berikan kepada seseorang jabatan, pangkat, harta, dan itu membawa musibah bagi dirinya. Bisa jadi dia karena itu masuk penjara, atau bisa jadi karena itu dia mendapatkan musibah yang besar di dalam kehidupannya. Jadi klasifikasi pertama, Bapak Ibu hadirin sekalian, buruk sangka ini adalah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah apa yang di dalam kehidupan kita yang tidak kita dapatkan, itu bisa menjadikan seseorang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, klasifikasi buruk sangka adalah buruk sangka kepada kaum mukmin yang saleh. Ini ada saudara kita yang muslim, ada saudara kita yang mukmin yang baik, tapi juga berburuk sangka kepadanya, berburuk sangka kepada sesama muslim yang baik. Nah, ini di dalam kajian tasawuf termasuk penyakit hati yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berburuk sangka itu bisa terjadi kerenggangan persaudaraan, ukhuwah di antara seseorang muslim yang baik dengan muslim yang lainnya. Baru kemudian yang ketiga adalah buruk sangka kepada pelaku keburukan. Nah, ini menjadi kajian yang panjang. Kalau ada misalnya teman kita, anggaplah dalam tanda kutip teman kita,
ada orang lain yang memang kita tahu bahwa dia adalah pelaku keburukan. Kita tahu bahwa dia adalah orang yang tidak menjalankan syariat Islam, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, terkenal dengan kelakuannya yang tidak baik, suka mencuri, korupsi, suka mengatai orang, suka bermusuhan, dan berbagai hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupannya. Apakah terhadap orang yang seperti ini ada legalisasi, ada kebolehan bagi kita untuk berburuk sangka kepadanya? Ini menjadi kajian yang sangat menarik di dalam kajian penyakit hati. Sebagian ahli mengatakan, pengkaji tasawuf mengatakan bahwa sesungguhnya terhadap orang-orang yang seperti itu, yang tidak baik itu, yang tidak melaksanakan syariat Islam itu, yang selalu membuat keonaran, ketidakbaikan, pelanggaran terhadap syariat Islam, maka terhadap orang yang seperti ini ada sebagian ulama yang membolehkan kita untuk berburuk sangka kepadanya. Berburuk sangka dalam tanda kutip untuk menjaga kita dari keburukan orang yang bersangkutan akan mengenai diri kita, atau mengenai keluarga kita, atau mengenai masyarakat kita, atau mengenai orang-orang yang berada di dalam institusi kita. Jadi kalau ada orang yang memang buruk kelakuannya, itu ada memang sebahagian ulama yang membolehkan kita berburuk sangka kepada orang tersebut untuk menjaga diri kita dari bahaya yang akan terjadi terhadap kita dan keluarga kita dan masyarakat, atau paling tidak untuk menjauhkan diri kita dari orang-orang yang tidak baik. Karena memang di dalam kajian tasawuf itu dikatakan bahwa orang untuk bisa hidup hatinya, bisa untuk menjadi lebih baik, maka salah satu caranya adalah berkomunikasi dan berteman dengan orang-orang yang soleh atau orang-orang yang baik. Sehingga dengan demikian, meskipun ada memang yang mengatakan dalam kajian tasawuf bahwa terhadap orang-orang yang buruk pun kita tidak boleh berburuk sangka. Tapi kalau saya pribadi, memang kita harus berhati-hati terhadap pelaku keburukan, terhadap pelaku kejahatan di lingkungan kita, agar kita bisa menjaga diri dari bahaya dan juga bisa lebih menjaga jarak dengan mereka untuk menjaga kebaikan-kebaikan yang sudah kita pupuk pada diri kita untuk bisa langgeng dan berketerusan. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan demikian kita bisa melihat bahwa buruk sangka itu ada 3 klasifikasi. Satu, buruk sangka kepada Allah, haram hukumnya. Jadi semua yang diberikan Allah harus dilihat dengan husnuzon, baik sangka, bahwa apapun keputusan, apapun yang menimpa kepada kita, itu harus kita lihat bahwa itu adalah Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Itu satu. Yang kedua adalah klasifikasinya buruk sangka kepada orang Islam yang baik. Itu haram, tidak bagus. Tapi berburuk sangka kepada orang kafir, berburuk sangka kepada orang yang pelaku kejahatan, itu terjadi perbedaan pandangan. Ada yang membolehkan dalam rangka menjaga kemaslahatan diri, keluarga, bangsa dan negara, dan juga institusi kita. Bapak Ibu hadirin sekalian, nah gini, saya akan memberikan contoh bagaimana sebuah peristiwa itu bisa orang berburuk sangka terhadapnya dan juga bisa berbaik sangka. Contoh, misalnya ketika melihat orang yang membawa mobil atau sepeda motor mewah, ada orang di kantor kita, di masyarakat kita, di institusi kita, kendaraannya mewah sekali. Ketika melihat seseorang membawa kendaraan mewah, itu seseorang bisa berburuk sangka dan bisa berbaik sangka. Kalau orang yang berpenyakit hatinya, dia akan mungkin mengatakan, coba lihat, itu kemungkinan adalah hasil korupsinya.
itu kemungkinan adalah hasil kelicikannya. Itu orang yang sudah ada benih-benih penyakit hati di dalam dirinya. Tapi kalau orang yang tidak berpenyakit hati, dia akan terlintas di dalam hatinya mengatakan bahwa alhamdulillah, Bapak itu dapat rezeki. Beliau orang ini, Bapak ini mempunyai kendaraan yang baik. Jadi sebuah peristiwa itu tergantung kepada orang yang melihatnya. Apakah orang tersebut yang melihat ini ada penyakit hati di dalamnya atau tidak? Kalau berpenyakit hati pasti akan dilihat dari sisi negatif. Kalau yang tidak berpenyakit hati, insya Allah dia akan melihat dari sisi positifnya. Kedua, contoh. Ketika memanggil seseorang tetapi ia tidak menyahutnya. Ada terkadang kita bukan hanya memanggil, ia memanggil, kita sapa seseorang, Assalamualaikum, ataupun kita sapa di jalan dan lain-lain sebagainya, di kantor, di masyarakat, tapi orang yang kita sapa itu tidak menyahut. Di sini pun bisa timbul dua kemungkinan. Kalau orang yang bersih hatinya, dia akan memahami, dia akan menghayati, dia akan memahami bahwa kemungkinan seseorang itu dipanggil tidak menyahut dikarenakan dia sedang berada dalam kondisi yang tidak baik, atau dia sedang memikirkan perihal dirinya, perihal sesuatu yang sangat mendesak. Tapi bagi orang yang ada penyakit hati di dalamnya, langsung akan mengatakan sombong betul orang ini. Jadi ada dua kemungkinan ketika kita memanggil seseorang dan orang itu tidak menyahut. Bisa seorang berburuk sangka dan bisa berbaik sangka, tergantung kepada kebiasaan hatinya, tergantung kepada hatinya bebas atau tidak dari penyakit hati. Itu bisa kita ukur nanti di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu hadirin sekalian. Kalau langsung kita mengatakan sombong sekali, lantas kita marah, lantas kita benci, lantas kita tidak suka, itu kemungkinan besar hati kita bermasalah. Tapi kalau kita langsung menghayati kemungkinan orang ini tidak menyahut dikarenakan sedang berpikiran terhadap dirinya, merenung terhadap dirinya, mungkin ada masalah terhadap, karena ini biasa kita temui di dalam kehidupan kita. Itu contoh kedua. Contoh ketiga, ketika kita gagal dalam satu tes atau lainnya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang keempat, contohnya ketika kita melihat orang ada yang membagi-bagikan sesuatu, ada orang yang berinfak, ada orang yang memberi makan orang lain, bersedekah. Ini pun bisa melahirkan berbagai tanggapan dari orang lain yang melihatnya, tergantung kepada hatinya. Kalau hatinya salim, bersih, insya Allah dia mengatakan alhamdulillah, orang ini adalah orang baik, orang yang suka berinfak, orang yang suka bersedekah. Tapi kalau ada penyakit hati di dalam hatinya, maka kemungkinan besar dia akan mengatakan orang ini sok pamer, orang ini ingin hanya sekadar mencari muka, ingin sekadar menjadi terkenal atau apapun namanya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, ini bisa kita perhatikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa apakah kita memiliki penyakit hati yang disebut dengan suudzon, buruk sangka. Itu adalah sejauh mana, sebanyak mana ketika kita melihat sesuatu, melihat sebuah peristiwa, kita lebih sering melihat positifnya atau lebih sering melihat negatifnya. Kalau lebih sering kita melihat negatifnya, itu hati kita bermasalah, hati kita ada penyakitnya. Dan ini nanti hati-hati yang berpenyakit ini akan mengantarkan seseorang kepada hatinya yang mati, seperti yang kita kaji bulan yang lalu di masjid ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, jadi kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita akan coba
melatih hati kita untuk senantiasa melihat yang positif, untuk senantiasa melihat yang baik dari seseorang. Nah, makanya Bapak Ibu hadirin sekalian, ada sejarah Nabi Isa alaihi salam itu ketika berjalan dengan para sahabatnya melalui satu daerah, dan tempat yang mereka lalui itu ada sebongkah bangkai. Kata para sahabatnya, bau busuk sekali bangkai itu. Bau busuk sekali bangkai itu. Tapi Nabi Isa alaihi salam di dalam sejarah itu mengatakan, kebetulan bangkai itu mulutnya terbuka sehingga giginya nampak. Coba lihat, meskipun dia bangkai tapi giginya masih putih ya, kira-kira seperti itu. Begitulah para nabi, begitulah para rasul, Bapak Ibu hadirin sekalian. Begitulah para aulia, begitulah para sahabat, senantiasa melihat sisi-sisi positif dari orang lain di dalam kehidupannya. Kecuali kajian kita tadi, klasifikasinya itu terhadap orang kafir, terhadap orang jahat, memang harus berhati-hati. Karena apa? Karena dengan melihat kebaikan pada diri orang lain, itu akan bisa menimbulkan rasa suka kita kepada orang lain. Dan itu akan menimbulkan persahabatan, menimbulkan keenakan antara satu dengan yang lain. Tapi ketika seseorang sudah melihat yang negatif dengan tetangganya, dengan saudaranya, dengan kawan kantornya, itu akan menimbulkan jarak, menimbulkan ketidaksukaan, memecah persaudaraan. Karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, di dalam kehidupan kita ini sebaiknya memang kita selalu berbaik sangka dan menjauhkan buruk sangka, karena dengan baik sangka itulah insya Allah kita akan lebih dekat dengan orang lain. Persaudaraan akan terjalin. Dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan itu adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kehidupan di dalam masjid, di dalam institusi, di dalam masyarakat, di dalam bangsa dan negara, apabila yang dipupuk adalah husnuzon, baik sangka, itu akan produktif. Masyarakatnya akan guyup, masyarakatnya akan lebih akrab antara satu dengan yang lainnya. Tapi kalau yang dipupuk, yang berkembang adalah buruk sangka, maka masyarakatnya akan semakin jauh antara satu dengan lainnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, apa hukumnya buruk sangka ini? Nah, saya akan membacakan beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah, sehingga kesimpulannya kita tahu apa hukum dari buruk sangka ini. Pertama, buruk sangka merupakan perbuatan dosa, sebagaimana keterangan surah Al-Hujurat ayat 12. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi banyak prasangka, karena sebahagian prasangka mengandung dosa. Surah Al-Hujurat ayat 12. Kemudian Rasulullah SAW melarang keras buruk sangka. Iyyakum wazzan fa inna zanna akdzabul hadis. Wala tahassasu wala tajassasu wala tahasabu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghudu wa kunu ibadallahi ikhwana. Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sesuatu dusta dalam ucapan, adalah sedusta-dusta ucapan. Jangan kalian mencari berita kejelekan orang lain. Jangan, itu Rasulullah mengatakan, jangan mencari-cari berita kejelekan orang lain. Mencari-cari berita kejelekan orang lain. Jangan saling memata-matai. Memata-matai, cari-cari apa yang menjadi negatif, apa yang menjadi yang buruk dari seseorang. Jangan kalian saling dengki, kata Rasulullah.
Jangan kalian saling membelakangi. Saling membelakangi itu maksudnya ya nggak begitu suka dengan orang lain. Kalau duduk pun nggak mau akrab, membelakangi. Meskipun membelakangi dalam hadis ini maknanya sangat luas tentunya. Bermusuhan, tidak akrab, nah, itu bisa dikarenakan memang penyakit hati, buruk sangka. Tapi nanti masih banyak penyakit hati yang membuat seperti itu. Bisa jadi buruk sangka, bisa jadi berbelakangan tidak akrab karena sombong. Nah, dia merasa misalnya lebih kaya atau lebih tinggi pangkatnya atau apapun yang membuat tidak akrab. Kemudian jangan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Larangan buruk sangka juga dapat ditemukan pada hadis Rasulullah SAW riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, Allah mengharamkan penumpahan darah dan pengambilan harta umat Islam serta berburuk sangka terhadapnya. Hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah. Jadi dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah SAW, diantaranya yang baru kita bacakan tadi, itu disimpulkan oleh para pengkaji, oleh para ulama, baik ulama tafsir maupun ulama tasawuf, bahwa memang buruk sangka itu hukumnya adalah haram. Yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Berpahala kalau itu hilang dari kehidupan kita, disiksa kalau itu ada di dalam hati kita. Makanya di dalam surah Al-Fatah tadi itu memang Allah mengatakan yu'azibul munafiqin. Allah mengazab orang munafik, mengazab orang musyrik, mengazab orang yang suka berburuk sangka, baik kepada Allah ataupun terhadap sesama manusia. Hadirin sekalian, sebab keharaman. Kenapa ini diharamkan? Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan buruk sangka ini diharamkan karena kita mendahului Tuhan. Karena kita mendahului Allah, seolah-olah kita yang tahu apa isi hati seseorang. Kita mengetahui apa isi hati seseorang. Padahal yang tahu isi hati seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian hukumnya menjadi haram, buruk sangka itu. Kemudian apa dampak negatif dari buruk sangka ini? Banyak, Bu. Bapak Ibu hadirin sekalian, dampak negatif dari buruk sangka ini adalah yang pertama, dapat merusak hubungan sosial seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak lagi akrab, saling mencurigai, tidak senang antara satu dengan lainnya. Itu adalah dampaknya. Kemudian berpotensi mengganggu jiwa dan kesehatan mental. Jadi buruk sangka ini juga tidak bagus bagi mental, bagi jiwa seseorang. Karena dia tidak akan tenang kalau ada buruk sangka itu. Kemudian merusak diri, bahkan mengakibatkan orang tidak bahagia di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia lebih sering memikirkan hal-hal yang negatif, dan itu juga negatif bagi hormon-hormon yang ada di dalam tubuhnya, sekaligus membuat jiwanya tidak tenang, membuat jiwanya tidak enak, dan itu membuatnya tidak bahagia di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, orang yang ada penyakit hati termasuk suudzon, yang suka berprasangka buruk kepada orang lain, itu mempunyai dampak negatif. Hormon-hormon di dalam tubuhnya itu tidak akan menjadi baik, itu akan menyebabkan dia menjadi gelisah, dan itu akan juga menyebabkan dia tidak bahagia di dalam kehidupannya. Bapak Ibu hadirin sekalian, dari semua yang kita sampaikan tadi, klasifikasinya, hukumnya, dampaknya, buruk sangka ini dalam kehidupan kita,
Lantas bagaimana cara mengobatinya agar kita tidak berburuk sangka? Jadi ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan agar kita bisa selamat dari buruk sangka ini yang diharamkan Allah ini, yang berbahaya bagi kehidupan pribadi kita dan juga bahaya bagi kehidupan masyarakat ini. Yang pertama adalah semakin diperkuatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan di dalam diri kita bahwa apapun yang diberikan Allah, bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Itu salah satu langkahnya. Artinya memantapkan akidah, memantapkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ma khalaqta hadza batila, tak ada yang dijadikan Allah sia-sia, tidak ada yang dijadikan Allah yang tidak baik bagi diri kita. Meskipun pada saat itu terjadi kita merasakan itu tidak baik bagi diri kita. Jadi dimantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersibuk diri dengan hal-hal yang positif agar kita tidak berburuk sangka. Jangan banyak melamun, jangan banyak waktu yang kosong. Karena orang yang banyak waktunya kosong itu hatinya akan dimasuki bisikan-bisikan. Dimasuki oleh bisikan nafsu, dimasuki oleh bisikan setan. Karena itu ada statement dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan bahwa saya melihat air yang tenang itu keruh dan air yang mengalir itu adalah jernih. Jadi kalau ingin jernih, memang kita harus senantiasa beraktivitas. Bukan tidak boleh beristirahat, bukan. Boleh beristirahat, tapi harus senantiasa ada aktivitas kita. Dan itu akan membuat jernih pikiran, membuat hal-hal negatif tidak masuk ke dalam diri kita. Tidak boleh duduk melamun, tidak boleh duduk tanpa ada aktivitas yang kita lakukan. Duduk yang tidak ada aktivitas. Kalaupun duduk kita boleh memandang, melihat, tapi harus ada zikir di dalam duduk kita itu. Itu yang membuat kita tidak nanti dibisiki oleh hawa nafsu atau setan untuk berpikir yang negatif. Ya. Jadi air yang mengalir itu akan jernih kalau air yang tenang itu, meskipun itu sekarang belum tentu seperti itu. Tapi paling tidak itu mengajarkan kepada kita untuk senantiasa beraktivitas. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fa iza faraghta fansab." Kalau engkau sudah selesai mengerjakan sesuatu, kerjakan pekerjaan yang lain. Tidak boleh ada henti dalam kehidupan. Tapi tak boleh istirahat, Ustaz. Bukan, istirahat itu adalah aktivitas. Yang tidak baik adalah aktivitas berjam-jam istirahat tanpa aktivitas. Nonton TV sampai 3 jam, 4 jam itu mengotori hati. Hatinya menjadi keruh. Boleh duduk, tapi waktu duduk itu harus ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja boleh dikerjakan, menyemir sepatu, memotong motong rumput yang ada di halaman, mencabut, beraktivitas setiap saat itu yang membuat kita akan bisa terus menghindarkan diri dari berbagai penyakit hati termasuk suudzon. Jadi permantap iman untuk keyakinan kepada Allah bahwa Allah memberikan sesuatu itu yang terbaik. Yang kedua adalah perbanyak aktivitas, hal-hal yang positif, tapi bukan aktivitas yang negatif. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, menjauhi orang-orang yang bisa memberi dampak negatif kepada diri kita. Nah, ini kalau nggak silap saya bulan lalu pun saya sampaikan bahwa bersahabat dengan orang-orang baik itu menjadi salah satu jalan untuk kita bisa memperbaiki hati kita, menjauhkan diri kita dari terinfeksi penyakit-penyakit hati. Ya, ini memang sudah populer sekali kalau seseorang dikatakan kalau seseorang berteman dengan penjual minyak wangi maka dia akan kepercikan harumnya. Kalau berteman dengan orang-orang yang tidak baik juga terpercik nanti apinya. Kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya senantiasa berdoa dan berzikir agar terhindar dari buruk sangka. Firman Allah, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billahi innahu samiun alim. Surah Al-A'raf ayat 200. Jadi kita senantiasa begitu ada bisikan di dalam hati kita,
Ini cara berikutnya, begitu ada bisikan di dalam hati kita untuk berprasangka buruk kepada seseorang, maka katakanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan yang jelek ini. Kemudian alihkanlah pikiran kita kepada hal yang positif, atau hentikan bisikan itu untuk berprasangka kepada orang lain, berprasangka buruk tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan yang ada ini untuk memburukkan orang lain, untuk berprasangka buruk kepada orang lain. Setiap kali itu datang, langsung katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insyaallah dengan itu kita langsung mengalihkan pikiran kita, hati kita kepada hal lain, kepada hal yang positif dari orang-orang yang kita sangkakan buruk tadi. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, kemudian terus senantiasa kita berupaya berlatih. Ini nanti juga terhadap semua penyakit hati yang ada di dalam diri, itu senantiasa latihan. Kalau ini fokus kita pagi ini adalah buruk sangka, maka harus setiap saat berlatih untuk berbaik sangka kepada orang lain, bukan berburuk sangka. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam ayat lain Allah menegaskan, kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kekuasaannya syaitan itu hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah An-Nahl ayat 98 sampai ayat 100. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, kajian kita pada pagi hari ini adalah pertama, kita simpulkan kembali bahwa buruk sangka itu baru dia dihukum sebagai buruk sangka apabila sangkaan itu sudah melebihi 50% di dalam hatinya. Tapi itu harus dihindarkan cepat-cepat agar jangan dia membesar. Yang kedua, buruk sangka ini berklasifikasi. Semuanya haram. Buruk sangka kepada Allah, klasifikasi pertama haram. Buruk sangka kepada sesama muslim, hukumnya haram. Buruk sangka kepada orang yang jahat, itu terjadi ada perbincangan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, yang ketiga adalah berbagai contoh tentang buruk sangka. Bisa jadi sebuah peristiwa itu orang berburuk sangka terhadapnya, bisa jadi berbaik sangka, tergantung kepada kondisi hatinya. Apakah selalu dilatih untuk berbaik sangka atau tidak berbaik sangka? Apakah hatinya berisi dengan penyakit-penyakit hati atau tidak? Kemudian yang keempat, tegas berdasarkan ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah SAW, buruk sangka ini hukumnya adalah haram. Kemudian yang kelima, bahwa dampak negatif dari buruk sangka ini tidak saja mengenai pada diri orang lain, menjadi merenggangnya hubungan sosial, tapi juga bagi orang yang berburuk sangka tidak baik. Dia menjadi tidak enak di dalam kehidupannya, dia senantiasa terganggu dan bahkan tidak bahagia di dalam kehidupannya. Kemudian yang terakhir adalah cara-cara untuk menghilangkan buruk sangka ini sudah kita sampaikan semua langkah-langkahnya tadi. Sehingga dengan demikian insya Allah dengan kajian subuh kali ini, minggu kali ini, kita sudah bisa mengenali diri kita, apakah kita ada penyakit hati suudzon kepada siapa dan bagaimana kita cara mengatasinya. Insya Allah 2 bulan ke depan nanti kita akan berbicara lagi penyakit hati yang lain, dan bisa kita perbaiki satu persatu sehingga pada akhirnya kita nanti memiliki hati yang bersih, qalbun salim. Karena hati ini ada hati yang berpenyakit, ada hati yang mati, dan ada hati yang bersih. Hati yang bersih inilah nanti yang bermanfaat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yaumul la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika kita nanti berhadapan dengan Allah, tidak ada perlu harta, tidak ada perlu pangkat, yang perlu adalah orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang suci, yang bersih, yang bening, yang terbebas dari noda dan dosa di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu hadirin sekalian,
Tidak heran kalau Rasulullah SAW menegaskan, dan ini sering disampaikan oleh para ustadz di dalam ceramahnya, bahwa di dalam diri kita ini ada segumpal darah. Kalau dia baik, maka baiklah seluruh aktivitasnya, baiklah seluruh jasadnya. Tapi kalau dia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya dan aktivitasnya. Hati kita ini berlapis-lapis. Ada hati kita, di luarnya lapisannya namanya as-sadar, di dalamnya ada namanya al-qalbu, di dalamnya ada namanya al-fuad, di dalamnya ada lagi namanya al-lub. As-sadar itu bagian luar dari hati kita, bagian luar dari hati kita, dan itulah yang menampung berbagai aktivitas. Kalau aktivitas kita banyak yang baik, lapisan luar dari hati kita itu akan bersih. Dan cahaya hidayah dari luar, nasihat-nasihat itu mudah masuk ke dalam. Tapi kalau as-sadar, lapisan luar hati kita itu banyak yang kotor, itu maka dia akan hidayah, nasihat, petunjuk, ceramah tak masuk, membal ya. Baru di dalamnya ada namanya al-qalbu, hati. Hati ini yang selalu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di sini ada penyakit di hati ini, tapi di sini juga ada pengetahuan. Istabti qalbak, kata Rasulullah, minta pendapat kepada hatimu. Di situ ada hidayah, di situ ada petunjuk, tapi di situ juga bisa bersarang penyakit hati. Kemudian di bagian dalamnya lagi hati kita ada yang disebut dengan fuad. Fuad itu adalah tempat ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberi ma'rifah oleh Allah di fuadnya, dia akan bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, mengetahui apa yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Itu cahaya ma'rifah di fuadnya. Baru yang paling dalam sekali hati kita adalah lub. Disitulah cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari itu Bapak Ibu hadirin sekalian, saya setuju meskipun sekarang tidak terlalu populer lagi A'agim misalnya, tapi cerita hati itu menjadi penting di dalam kehidupan kita, membersihkannya. Karena dengan hati inilah insya Allah kita akan bisa menjadi orang yang baik menghadap Allah Subhanahu wa taala dan bagus di dalam pergaulan kehidupan kita sehari-hari. Demikian kajian subuh kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita terhindar dari penyakit hati, berburuk sangka, dan kita menjadi orang-orang yang berupaya terus untuk mendapatkan qalbun salim, hati yang bersih, yang suci, yang terbebas dari noda dan dosa. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait materi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya terkait dengan materi tadi. Yang pertama, kalau seandainya ada orang Muslim yang jelas-jelas yang melakukan sesuatu yang kita rasakan sendiri dan orang lain juga menyatakan bahwa dia melakukan hal buruk pada kita, apakah kita melakukan batasan, sejauh mana batasan itu bisa kita katakan masih kita menyatakan bahwa ini ketentuan Allah dan kita tidak melakukan sesuatu? Batasannya seperti apa? Saat apakah kita harus langsung melawan? Batasan kapan kita harus melakukan perlawanan terhadap itu untuk yang Muslim yang melakukan sesuatu hal buruk? Tapi kita tidak mendengar secara langsung, kita bisa merasakan orang lain juga menyampaikan dia melakukan buruk. Batasannya mana kita boleh membicarakan itu suatu hal buruk dan melakukan sesuatu perlawanan? Yang pertama, ini kan terkait dengan hati. Kemudian yang kedua, kalau seandainya orang Muslim, orang kafir melakukan sesuatu yang berdampak buruk terhadap kepentingan umat Islam, ini cerita ini seperti institusi seperti Muslim. Kita tahu ini buruk dan kita menceritakan ini kepada Muslim yang lain supaya Muslim yang lain sama-sama kita lakukan perlawanan. Karena Allah juga menyatakan kalau ada kemungkaran, kamu harus lakukan perlawanan dengan kekuatan. Ini kaitan dengan hati, harus sebagai posisi kita. Dan kalau ada teman kita yang mengambil posisi netral, safety player, ini menurut kita dia safety player, dia nggak mau melawan, sudah dilakukan itu, tapi dia ambil safety player karena mungkin posisi dia supaya aman, supaya tidak itu. Lantas kita menceritakan kepada teman-teman lain supaya menarik dia, supaya juga mau sama-sama digerakkan untuk melakukan perlawanan. Apakah hati kita itu buruk dengan konteks yang seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum.
Yang pertama tadi Pak, saya belum menangkap. Yang pertama, yang kedua dapat saya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Yang pertama tadi pertanyaan saya, orang Muslim, kita Muslim yang melakukan sesuatu yang tidak baik pada kita merasakan, teman-teman kita juga tahu dia melakukan sesuatu yang tidak baik kita. Lantas, apakah posisi kita seperti apa yang menceritakan yang tidak baik ini, dan posisi kita seperti apa, batasannya seperti apa kita mengcounter melakukan sesuatu yang tidak baik kepada dia. Iya, iya. Pak, apa nama kita Pak? Pak apa? Saya Umar. Mana? Ya? Pak Umar. Terima kasih Pak Umar. Ada dua pertanyaan dari Bapak. Yang pertama adalah, saya dari belakangnya lebih mudah. Ini karena Pak Umar menanyakan berprasangka buruk kepada orang yang berperilaku buruk, orang kafir. Apakah kita boleh menceritakannya, kan begitu ya, kepada orang dalam rangka menjaga gitu, menjaga agar keburukan-keburukannya itu tidak mengenai orang lain gitu. Jadi memang itu sudah menjadi kajian khusus di mana ada beberapa hal yang dibolehkan untuk menyampaikan keburukan orang lain kepada orang lain. Salah satunya adalah untuk menjaga agar jangan orang lain kena keburukannya. Kira-kira memang di kampung itu dia sudah ketahuan bahwa dia adalah pencuri. Hampir sekampung itu tahu bahwa dia pencuri. Apakah juga kita harus berbaik sangka sama dia bahwa dia tidak pencuri? Apakah boleh kita sampaikan kepada orang lain bahwa dia itu adalah pencuri? Maka itu dibolehkan. Karena kalau tidak kita sampaikan, nanti orang lain akan dicurinya lagi. Itu berbahaya. Jadi memang kalau ada keburukan yang jelas-jelas berbahaya bagi kehidupan sebuah masyarakat, jelas-jelas berbahaya bagi agama, jelas-jelas berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka itu boleh disampaikan kepada orang lain dalam rangka menjaga agar orang lain itu tidak terkena keburukan yang biasa dia lakukan itu. Itu memang di dalam berbagai kitab klasik pun dikatakan itu dibolehkan. Termasuklah misalnya menyebutkan ciri-ciri seseorang yang misalnya dia tidak baik untuk disebutkan. Bisa jadi berupa ciri-ciri fisik yang kurang dari seseorang, tetapi dengan menyebutkannya itu orang lebih kenal kepada dia, maka kita boleh menyebutkan itu. Kira-kira seperti itu. Jadi boleh Pak kalau kita seandainya ingin melindungi orang. Kalau tidak nanti akan berbahaya. Lantas kedua, yang pertanyaan pertama, saya memang agak masih kabur, tapi saya akan coba menjawabnya. Kabur maksud saya, bagaimana kita bisa, yang saya tangkap dari Pak Umar ini adalah bagaimana seseorang ini, apakah dia memang dia orang Muslim, tapi dia suka menceritakan misalnya keburukan ya, tentang diri kita kah, atau tentang diri orang lain kah, kepada orang lain, kan seperti itu lebih kurang. Itu yang saya pahami tadi. Apakah hal-hal yang seperti ini juga harus kita anggap sebagai sebuah yang harus berhusnuzon sama dia, atau juga kita harus bersuuzon sama dia? Begini, kalau menurut saya adalah seperti yang saya sampaikan tadi Pak, kalau memang sesuatu itu sudah merupakan kejahatan, memang dia harus dianggap sebagai kejahatan. Tidak bisa kita anggap yang jahat menjadi buruk, yang jahat menjadi baik, atau yang baik menjadi buruk. Kalau sudah buruk memang buruk, dan itu harus dikatakan bahwa dia buruk. Kalau memang itu memang benar-benar fakta. Makanya dikatakan tadi ini, sebab keharaman daripada suuzon itu adalah karena ingin mendahului Tuhan,
ingin mendahului Tuhan tentang sesuatu yang tidak jelas, yang gaib. Misalnya tadi saya katakan, misalnya ada orang yang berkendaraan, itu kan tidak jelas buruk, berkendaraan mewah misalnya, kan nggak jelas buruk. Disitulah bisa timbul husnuzon, suzon. Tapi kalau memang kita tahu persis bahwa orang ini adalah orang yang suka menceritakan keburukan orang lain, dan memang fakta, tidak ada yang meragukan bahwa dia adalah menceritakan keburukan saya, menceritakan keburukan bapak, menceritakan keburukan orang lain, mengadu domba. Ya kita bukan berburuk sangka kalau kita mengatakan dia bahwa dia adalah orang yang suka memburukkan orang lain. Karena itu memang fakta. Jadi kalau fakta bukan buruk sangka. Dan fakta itu harus diatasi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Harus diubah dengan perbuatan. Perbuatannya bagaimana ya? Kalau dia sering menceritakan keburukan kepada orang lain, kita harus sampaikan kepada dia. Kita katakan, saya selalu mendengar bahwa bapak, ibu, saudaraku sering menceritakan hal yang begini kepada orang lain. Saya berharap itu tidak terulang lagi. Itu kan bisa kita katakan. Ya kan? Kalau misalnya kita atasan, kita bisa mengkasihkan punishment berupa hukuman. Atau kalau dia anak kita, bisa kita pukul. Tadi pukul yang mengajar, kita beri nasihat atau lain sebagainya. Kalau saudara kita juga demikian, bisa kita beri nasihat, kita beri pelajaran. Jadi maksud saya Pak ingin mengatakannya begini, ukurannya adalah apakah yang terjadi itu fakta atau tidak. Kalau tidak fakta, itu yang bisa menjadi buruk sangka. Tapi kalau itu fakta, itu bukan buruk sangka dan harus diatasi. Fakta yang musyahadah, langsung bisa dilihat, langsung bisa didengar bahwa itu adalah keburukan. Makanya ketika kita mengatakan itu buruk, bukan itu buruk sangka. Tapi kalau tidak fakta, tidak ditengok oleh mata, tidak didengar oleh telinga secara langsung, dan tidak diketahui secara langsung oleh real kenyataannya, dan itu hal yang biasa, kemudian datang berbagai prasangka, itu yang namanya buruk sangka. Jadi ukurannya itu adalah fakta atau tidak, untuk bisa kita bertindak terhadap sesuatu. Kalau fakta tidak buruk sangka, itu pasti. Cuma pula buruk sangka memang fakta kan Pak? Ya, itu jawaban saya Pak. Terima kasih. Oh, saya tidak bisa menanggap Bapak ini safety player ini. Maksud Bapak kan dia pemain asalkan aman gitu, kira-kira seperti itu. Begini, kalau memang di dalam hadis itu Rasul mengatakan ya kalau bisa rubah dengan tangan, kalau tidak bisa dengan ucapan, kalau paling rendah sekalipun tak suka, kan itu. Itulah mungkin safety player-nya gitu, paling rendah lah itu. Tapi sebenarnya yang terbaik itu adalah orang yang mampu merubah keadaan dengan kekuasaannya, itu yang terbaik. Dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan kebijakannya, dengan kekuasaannya yang dimilikinya, itu yang terbaik. Nah, kalau Ustadz paling dengan ucapan lah, ada kemampuan Ustadz yang lain kan, yang bisa merubah keadaan ini. Ada narkoba, ada perjudian, ada perampokan, ada kejahatan di tengah-tengah masyarakat, yang bisa powernya ada itu, merubahnya itu ya gubernur, wali kota dengan tekenannya. Kalau kita ya, jamaah masjid yang tidak memiliki kekuasaan, paling tidak statement bahwa kita tidak suka dengan realitas itu, dengan kejahatan itu, dengan keburukan itu. Tapi kalau tidak bisa juga sampai ke tingkat itu, karena kita tidak memiliki kekuasaan juga untuk mengucapkan itu, tidak ada kemampuan, tidak ada dalil, tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan, maka yang paling rendah dari semuanya itu adalah mungkin bahasa Bapak safety player, benci sajalah. Tidak suka kepada hal-hal yang seperti itu. Terima kasih. Allahu a'lam bishawab. Kalau menceritakan safety player itu apakah sebuah menceritakan keburukan juga? Gimana Pak? Kalau menceritakan orang yang safety player itu kepada orang lain supaya mengajak dia supaya mau berjuang bersama, apakah itu keburukan? Ya, begini. Kalau kita membaca sejarah Rasulullah SAW dengan para sahabat-sahabatnya, itu kan banyak tipe-tipe sahabat itu kan. Ada tipe sahabat yang suka berjuang, kan banyak kan. Dan Rasulullah membackup itu. Ada sahabat yang suka ibadah saja. Entah kalaupun masuk ke dalam safety player itu apa namanya itu, tapi itu memang ada di masa Rasulullah. Ada yang suka berdagang saja, kan beragam Pak semuanya itu. Dan Rasulullah semua membackupnya itu, menjadi satu kesatuan di dalam membangun masyarakat.
Jadi kalau saya berkira, janganlah kita cerita-ceritakan, janganlah kita berburuk sangka kepada orang yang dia tidak mau aktivitas turun ke jalan atau tidak mau bersuara kuat. Jangan, biarkan dia bagian orang yang memang suka dengan itu gitu. Kalau saya ya Pak ya, kalau ada orang yang suka berjihad, bicara keras gitu, ya udah itu kita dukung dia. Tapi kalau ada orang yang juga cerita tentang hati, cerita tentang perbaikan akhlak secara tertentu gitu, urusan hati, biar itu bagiannya. Makanya Bapak Ibu, ada UAS misalnya, Ustaz Abu Somad misalnya yang agak keras, oke itu dia. Ada Agim yang cerita hati, oke itu yang membuat indah itu Pak. Ada Adi Hidayat yang cerita tentang kajian-kajian yang sangat dalam. Oke. Jadi kita tidak bisa di dalam kehidupan ini, kalau menurut saya, dalam pandangan saya itu, biarlah dia beragam. Orang yang keras, orang yang ibadah, orang yang suka berimpak, itu kita rangkul semuanya menjadi satu kesatuan di dalam membangun masyarakat. Allahu a'lam bishawab. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb, di pagi hari ini kami bermohon kepadamu, kami bermunajat kepadamu ya Allah. Mohon kami agar hati kami bisa menjadi hati yang terbebas dari penyakit-penyakit hati. Ya Allah, kami berupaya dan bantulah kami ya Allah untuk bisa membersihkan hati kami hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sehingga akhirnya hati kami ya Allah terbebas dari segala penyakit hati, dan kami menjadi hamba-hambamu yang ikhlas, menjadi hamba-hambamu yang memiliki hati yang salim, yang bersih, yang dengannya insya Allah kami bisa selamat di dalam aktivitas kehidupan kami sehari-hari, dan mohon kami dengan hati yang bersih itulah nanti kami datang menghadapmu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.